Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat ya, baik-baik aja seperti biasanya. Semangat terus, udah mau tahun baru nih guys. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Dan untuk kalian yang udah join membership, alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman supportnya, luar biasa banget. Nggak tahu deh mau bilang makasih gimana ya guys, karena aku bersyukur banget. Dan untuk kalian yang belum join, mudah-mudahan nanti bisa ikutan join juga ya guys. Murah aja kok, Rp5.000 aja per bulan, dan kalian bisa dapat 2 video tambahan setiap bulannya. Nah, hari ini kita masih membahas tentang wanita mematikan nih teman-teman. Wanita satu ini menghabisi keluarganya sendiri dengan cara yang paling menyakitkan ya menurut aku, karena dia membiarkan keluarganya dalam penderitaan yang lama dulu gitu sebelum akhirnya menghabisi mereka. Tega banget gak sih teman-teman? Sama orang lain aja gak mungkin tega, apalagi sama keluarga sendiri. Kan gila banget ya. Dan yang bikin kisah wanita mematikan satu ini beda dari yang lain, karena setelah ditangkap pun dia tuh berhasil kabur teman-teman. Selama bertahun-tahun gak bisa ditemuin, dan akhirnya ditemuin, ditangkap lagi, tapi dia kabur lagi guys. Aduh, kira-kira apa sih yang dia lakuin sampai dia bisa menipu petugas polisi kayak begini? Kejahatan apa yang dia lakuin dan gimana kisah ini bakalan berakhir? Langsung aja yuk kita bahas. Kasus yang mau aku ceritain hari ini terjadi di kota Anniston, Alabama, Amerika Serikat. Semua kasusnya mulai terungkap pada tanggal 19 September tahun 1979. Jadi hari itu ada seorang ibu asal kota Anniston yang bernama Murray Healy. Dia itu terburu-buru banget bawa anak perempuannya ke rumah sakit Universitas Alabama. Jadi rumah sakitnya itu ada di luar kota ya, walaupun masih ada di dalam negara bagian Alabama teman-teman. Jadi Murray Healy ini punya anak perempuan umurnya 19 tahun bernama Carol teman-teman. Nah, selama 5 bulan belakangan Carol itu sakit parah, dia muntah-muntah, syarafnya juga sudah mulai nggak berfungsi, bahkan bagian kakinya tuh udah lumpuh teman-teman, bagian tangannya juga hampir lumpuh, hampir nggak bisa dipakai sama sekali, sakit perutnya juga parah banget. Murray sudah coba bawa Carol dari satu dokter ke dokter lain, satu rumah sakit ke rumah sakit lain, tapi kondisinya malah semakin memburuk, nggak ada perkembangan gitu ya guys. Murray Healy sendiri adalah seorang single parent, suaminya udah meninggal 4 tahun sebelumnya. Jadi semenjak itu ya dia harus ngurus kedua anaknya yang bernama Carol dan Mike sendirian tuh tanpa suami. Jadi kayak sedih banget ya kisah hidupnya, udah ditinggal suami selama-lamanya, terus pas jadi orang tua tunggal, anak perempuannya juga sakit-sakitan. Pada pemeriksaan awal, dokter di Universitas Alabama itu setelah melihat keadaan Carol, tahu gejala-gejala yang dia rasakan apa aja, mereka tuh pertama menduga kalau Carol terkena satu virus gitu loh teman-teman. Tapi untuk membuktikan itu supaya lebih pasti lagi, harus dilakukan pemeriksaan secara intensif pastinya. Tapi ternyata hari itu ada satu hal mengejutkan banget yang terjadi guys. Tiba-tiba ada seorang petugas polisi datang ke rumah sakit itu mencari Murray Healy. Untuk apa? Karena dia mau menangkap Murray. Murray itu didakwa atas tuduhan pemalsuan cek. Murray Healy pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Seorang ibu tunggal yang anaknya sakit-sakitan terlibat kasus pemalsuan cek. Apakah keuangannya tuh udah benar-benar hancur untuk pengobatan anaknya? Makanya dia harus melakukan pemalsuan cek guys. Tenang ya guys, nanti aku pasti bakal ceritain jawabannya. Tapi kita lanjut dulu ke kasusnya yang ini. Nah, karena nggak ada ibunya di rumah sakit yang nemenin dia, Carol pun akhirnya nelfon tante dari pihak ayahnya yang bernama Frida. Nah, dia telepon ya, Tante Frida, tante datang dong ke sini temenin aku karena ibu pergi gitulah. Langsung lah tantenya Carol ini datang ke rumah sakit nemenin dia. Tapi Tante Frida bukan cuma mau nemenin Carol aja, dia punya informasi yang penting untuk dokter. Frida datang temuin dokter, terus dia bilang, "Dok,
saya tuh sebenarnya curiga sama ipar saya ini, Murray Healey. Saya rasa dia memang nggak ada niat sama sekali untuk menyembuhkan anaknya. Karena kalau dia bawa Carol ke rumah sakit, terus pemeriksaan untuk Carol belum selesai, diagnosisnya belum jelas apa, Carol itu udah diajak pergi, terus dipindahin ke rumah sakit lain. Di rumah sakit selanjutnya, dia juga melakukan hal yang sama lagi, dok. Terus saya juga pernah ngeliat dia suntikin obat ke tubuhnya Carol, tapi itu bukan obat dari dokter, jadi ya nggak tahu deh isi suntikannya itu cairan apa. Dan saya khawatir kalau itu bukannya membuat keponakan saya menjadi lebih baik, malahan bikin kondisi keponakan saya jadi lebih buruk. Setelah dengar info dari Frida ini, dokter di sana juga pastinya jadi penasaran. Wah, jangan-jangan bener nih Carol sakit bukan karena virus tapi karena racun. Dan mereka juga sadar gejala-gejala yang dialami oleh Carol itu memang mirip sama orang yang keracunan logam berat. Spesifik pada satu zat sebenarnya teman-teman, tapi aku gak bakal sebutin zat beracunnya itu apa dalam video ini untuk alasan keamanan aja sih guys. Jadi mungkin aku ganti dengan zat beracun A gitu ya. Dokter langsung melakukan pemeriksaan, mereka ambil sampel kuku dan rambutnya Carol, terus dibawa ke lab, dites sama tim forensik untuk menentukan apakah benar nih ada zat beracun A itu di dalam tubuhnya Carol. Tapi hasil labnya itu nggak bisa langsung keluar, butuh waktu beberapa minggu. Sambil menunggu hasil labnya itu, polisi juga bertanya-tanya sama Carol. Carol bilang sama polisi, pertama kali saya sakit begini pak pada pertengahan April tahun ini. Dalam 1 bulan itu saya dibawa ke 2 rumah sakit sama ibu. Terus saya sembuh, beberapa bulan saya nggak kenapa-napa lagi, baik-baik aja. Sampai datanglah bulan Agustus. Nah, bulan Agustus itu penyakit saya mulai muncul lagi. Jadi bulan Agustus itu si Carol ini katanya pindah dari rumah ibunya ke apartemen yang dia sewa sendiri. Tapi Carol bilang, dari pertama saya pindah ke apartemen itu pak, sebenarnya saya kayak nggak tinggal sendiri juga sih. Soalnya setiap hari ibu tuh pasti datang ke apartemen saya, bersih-bersih rumah, terus masakin makanan yang enak-enak buat saya. Pokoknya urusan rumah itu semuanya ibu yang pegang. Nah, beberapa hari setelah saya pindah, saya mulai ngerasain sakit lagi pak, muntah-muntah, perut saya kram parah. Akhirnya ibu bawa saya ke rumah sakit. Saya sempat dirawat selama seminggu di sana, tapi ibu bilang, kok dokternya lambat sih diagnosisnya, udahlah kita pindah aja. Dibawa pindah lagi lah saya ke rumah sakit yang lain. Dan di rumah sakit kedua itu juga, saya cuma beberapa hari, pemeriksaan belum selesai, diagnosis belum keluar, saya dipindahin ke rumah sakit Universitas Alabama ini. Ditanya lagi kan sama polisinya, Carol, coba kamu inget deh, kamu pernah gak sih dikasih obat, entah itu pil, entah itu obat suntik, yang langsung dari ibu kamu gitu, bukannya dari dokter? Dan Carol jawab, iya pak, pernah. Di rumah sakit sebelumnya, saya itu dikasih 2 pil berwarna orange sama ibu, dan juga disuntikin cairan obat. Ibu bilang obat-obat itu bagus untuk meredakan kelumpuhan di kaki saya, biar kaki saya tuh nggak lumpuh total begini gitu, biar berfungsi lagi. Tapi ibu bilang ini didapat bukan dari dokter, tapi dari temennya yang seorang suster. Jadi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Tapi jelas apapun obat yang dikasih oleh Murray ke anaknya itu nggak membuat keadaan Carol semakin baik, justru makin buruk. Terus polisi juga terima surat dari saudara laki-laki Carol yang bernama Mike tadi, teman-teman. Mike dalam surat itu bilang, Pak, saya juga sebenarnya curiga dengan ibu saya, Murray. Menurut saya, dialah penyebab kenapa Carol bisa sampai sakit kayak begitu. Dia yakin kalau sang ibu mau membunuh Carol. Bahkan Mike ini bilang, bisa jadi ayah saya juga meninggal dibunuh oleh ibu saya, Pak. Karena saya pun pas masih tinggal bareng ibu, saya tuh ngerasain gejala-gejala yang sakit sama seperti ayah dan Carol. Tapi semenjak saya nggak tinggal di sana, saya tinggal di asrama sekolah, udah semua gejalanya tuh hilang begitu aja. Sampai sekarang saya nggak pernah ngalamin penyakit kayak gitu lagi. Nah loh, alarm banget dong buat polisi teman-teman untuk bener-bener menyelidiki. Soalnya udah ada pengakuan dari 2 anggota keluarga yang curiga sama Murray. Ditambah pengakuan dari Carol juga agak aneh sih, karena masa ibunya kasih dia obat sendiri terus bilang, Carol gak boleh ya ngomong sama siapa-siapa. Kan mencurigakan banget gak sih? Polisi mulailah menyelidiki riwayat hidupnya Murray Healey. Nah, kita bahas dulu sedikit ya teman-teman.
Murray Healy lahir dengan nama Audrey Murray Fraser pada tahun 1933 di kota Anniston, Alabama. Orang tuanya bernama Lucille dan Huey Fraser. Di umur 18 tahun, Murray menikah dengan seorang pria bernama Frank Healy. Dan pada saat menikah itu, Frank umurnya cuma beberapa tahun lebih tua dari Murray. Dari pernikahan ini mereka punya 2 orang anak, satu anak laki-laki bernama Mike dan satu anak perempuan bernama Carol. Frank punya pekerjaan yang bagus, gajinya lumayan besar, sedangkan Murray dia jadi sekretaris di salah satu perusahaan. Tapi walaupun gajinya Frank besar, Murray juga kerja, itu tetap aja nggak bisa mencukupi gaya hidupnya Murray, teman-teman. Karena kabarnya dia itu punya kebiasaan shopping yang luar biasa parah. Dia juga aktif banget di berbagai acara sosial. Makanya nggak heran ya teman-teman, boro-boro punya tabungan, keuangan mereka itu empot-empotan guys. Hubungan rumah tangga mereka juga pastinya jadi bermasalah. Mereka sering berantem, beda pendapat, dan parahnya lagi nih, tanpa sepengetahuannya Frank, Murray itu sering banget melakukan hubungan intim dengan bosnya sendiri. Buat apa? Cuma buat dapat uang tambahan guys, biar bisa memenuhi kepengenan shoppingnya tadi. Kadang juga supaya pas evaluasi bosnya kasih dia nilai yang bagus gitu. Gila banget ya teman-teman. Nah, Frank ini punya fisik yang kuat ya teman-teman. Dia juga sehat, dia bugar, sering olahraga, nggak pernah punya riwayat penyakit besar juga sebelumnya. Tapi tiba-tiba suatu hari di bulan Mei tahun 1975, dia izin pulang duluan dari tempat kerjanya karena dia sakit parah. Keringet dingin, perutnya sakit, kepalanya pusing. Setelah itu dia nggak masuk kerja selama seminggu. Tiap hari dia di rumah, dirawat sama istrinya, Murray. Tapi kondisinya bukan semakin baik, malahan memburuk dengan sangat cepat. Sampai 10 hari kemudian setelah dia sakit itu, Frank meninggal dunia teman-teman. Karena Frank meninggal dengan tiba-tiba begini, akhirnya rumah sakit memutuskan untuk melakukan autopsi ke tubuhnya Frank. Dan dari situ bisa terlihat kalau Frank ini mengalami kerusakan hati. Dokter menyimpulkan kalau Frank Healy meninggal dunia karena hepatitis menular teman-teman. Udah tuh case close, kasus kematian Frank selesai, dan Murray mendapatkan uang asuransi jiwa suaminya itu sebesar $31.000. Pastinya di zaman dulu itu uang segitu ya besar ya teman-teman. Nah, kita balik lagi ke kasusnya nih teman-teman. Kepolisian saat itu udah tahu, oh ternyata suaminya Murray itu meninggal dengan cara yang mencurigakan juga, dan gejala yang dialami juga mirip dengan gejala orang yang keracunan logam berat seperti yang dirasakan Carol tadi teman-teman. Mungkin kalian bertanya-tanya, loh kan tadi udah diautopsi sama dokter yang menangani Frank. Kalau emang dia keracunan harusnya ketahuan dong. Nah, ini ternyata teman-teman, untuk tahu apakah orang itu keracunan logam berat atau enggak di zat beracun spesifik tadi, itu harus dilakukan tes secara spesifik juga. Nggak bisa kayak lagi autopsi terus sekalian ketahuan, nggak bisa. Tapi harus memang tim forensik udah dari awal niat pengen mencari zat beracun tersebut di dalam tubuh orang yang diautopsi itu. Sedangkan polisi dan dokter pada saat Frank meninggal itu mungkin mereka nggak kepikiran sama sekali ya kalau Frank meninggal karena diracunin gitu loh. Jadi mereka nggak melakukan pemeriksaan untuk zat beracun A tersebut. Akhirnya tim investigasi berencana untuk menggali makamnya Frank, mengambil jasadnya dan dilakukan pemeriksaan lagi secara spesifik mencari zat beracun A tersebut teman-teman. Diambil kuku dan rambutnya Frank terus dites sama mereka, dan hasilnya tim forensik bisa memastikan kalau Frank diracuni oleh zat beracun A. Di saat yang sama hasil untuk pemeriksaan Carol tadi juga udah keluar, dan ternyata dia juga fix udah pasti diracunin zat beracun A juga sama kayak ayahnya dulu. Gak lama petugas polisi juga dapat kiriman paket dari Tante Frida. Kalian inget kan Tante Carol dari pihak ayahnya itu? Di paket itu ada botol obat, dan di dalam botol obatnya itu ada cairan bening teman-teman. Dan menurut Frida, dia menemukan botol obat tersebut di dalam kotak perhiasannya Murray yang tertinggal di rumah orang tua Frank. Diperiksalah cairan itu, dan ternyata bener itu cairan zat beracun A juga guys. Pada saat polisi menangkap Murray karena pemalsuan cek tadi, ternyata di dalam tasnya itu ada botol obat juga, tapi isinya udah kosong. Akhirnya dibawalah sama tim forensik, diisiin air, dikocok-kocok gitu ya, dan airnya itu dites
ternyata benar mengandung zat beracun A juga. Dan kalian tahu gak sih, ternyata 1 tahun sebelum Carol tiba-tiba sakit parah kayak gini, Murray sudah membuatkan asuransi jiwa untuk anaknya sebesar $25.000. Dan itu tanpa sepengetahuannya Carol sama sekali loh. Siapa penerima uang asuransi jiwa tersebut kalau Carol meninggal? Ya, Murray Healy, ibunya guys. Dari penyelidikan yang dilakukan, tim investigasi bisa tahu kalau ternyata Murray memindahkan anaknya dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain sebelum diagnosis keluar, ya karena memang dia nggak mau anaknya benar-benar sembuh. Kalau misalkan dokter di rumah sakit itu udah ada kecurigaan kalau si Carol ini kayak keracunan gitu ya, langsung dibawa pergi sama dia, dipindahin ke rumah sakit lain. Akhirnya udah kuat banget tuh teman-teman bukti yang didapatkan sama polisi. Murray pun ditangkap atas pembunuhan pada suaminya sendiri dan percobaan pembunuhan pada anaknya. Pada tanggal 9 November 1979, Murray membayar uang jaminan. Jadi dia nggak harus dipenjara sambil menunggu persidangan dimulai. Dia bisa melakukan kegiatan seperti biasa, ya bebas aja gitu. Pasti kalian udah bisa tebak nih. Di saat ini Murray justru kabur guys. Terakhir Murray terlihat di sebuah motel. Jadi dia check-in ke motel tersebut dengan nama samaran, tapi setelah itu tiba-tiba menghilang. Terus di kamar motelnya ada satu note yang isinya intinya tuh seolah-olah Murray ini diculik, bukannya dia melarikan diri. Murray Healy pun resmi jadi buronan teman-teman. Nah di tanggal 19 November rumah salah satu tantenya Murray itu kerampokan teman-teman. Yang diambil sama pelaku mobilnya, beberapa bajunya, tas travel bagnya juga, dan pelakunya itu meninggalkan sebuah note yang isinya, jangan lapor polisi atau kami akan bakar rumahmu. Kami sudah menemukan apa yang kami mau dan kami tidak akan mengganggumu lagi. Tapi jelas tantenya Murray tetap lapor ke polisi, dan memang barang-barang yang diambil sama pelaku tuh kayak barang-barang yang dibutuhin banget sama seorang buronan kalau mau kabur ya teman-teman. Jadi polisi juga menduga kemungkinan besar yang melakukan perampokan itu adalah Murray, walaupun memang nggak ada bukti pastinya. Dan walaupun polisi terus berusaha mencari, tapi Murray Healy berhasil ngumpet, nggak ketemu-ketemu selama 3 tahun tuh teman-teman. Sampai akhirnya di tahun 1983 dia ketangkep juga. Gimana caranya? Jadi setelah kabur dari motel itu, Murray pergi ke Florida tuh teman-teman. Nah di sana dia bertemu seorang pria bernama John Homan. Nah pada saat di Florida itu Murray udah punya nama samaran nih. Dia pakai nama Robbie Hannon. Mereka berdua akhirnya deket sampai tinggal satu rumah juga tuh teman-teman. Dan di bulan Mei tahun 1981 akhirnya Murray dan John Homan menikah. Setelah menikah mereka pindah dari Florida ke area New Hampshire. Dan kalian tahu gak sih, Murray ini cerita ke suami barunya itu, John Homan, kalau dia punya saudara kembar yang tinggal di Texas bernama Terry Martin. Yang pastinya ini cuma karangan dia aja ya teman-teman. Terus pada tahun 1982, Murray bilang ke suaminya, aku mau ada urusan keluarga dulu ya ke Texas, karena ini penting banget, nggak bisa ditunda lagi. Dan karena saat itu memang John Homan tuh punya kerjaan di New Hampshire, dia nggak bisa tinggalin kerjaannya, Murray pun pergi sendirian. Dan sebenarnya ya dia nggak ada urusan keluarga apa-apa guys, karena kan memang dia udah gak punya keluarganya dihabisi semua sama dia. Dia itu pergi ke area Texas, area Florida dengan nama samaran yang baru lagi, yaitu Terry Martin. Terus ini parah banget deh, aku gak ngerti ya apa maksudnya Murray melakukan hal ini. Jadi dia itu telepon suaminya, terus dia bilang, aku ini Terry Martin, saudara kembar istri kamu, mau ngabarin kalau istri kamu Robbie Hannon sudah meninggal dunia di Texas. Tapi kamu gak perlu susah-susah datang ke sini karena jasadnya Robbie Hannon juga sudah didonorkan kepada salah satu sekolah medis yang ada di Texas. Itu memang permintaannya Robbie katanya gitu. Yang bikin John Homan juga percaya karena berita kematian Robbie Hannon ini sampai ada di koran New Hampshire guys. Jadi di koran itu kan biasanya ada satu kolom tentang berita duka gitu ya teman-teman. Orang bisa pasang informasi tentang keluarganya yang sudah meninggal di sana. Nah itu ada tuh berita meninggalnya Robbie Hannon. Di situ tertera dia meninggal di mana, dia didoakan di gereja mana, dimakamkan di mana. Dan ini pastinya bikin John Homan percaya. Setelah cukup lama
John Hammond komunikasi lewat telepon doang dengan saudara kembar istrinya yang bernama Terry Martin itu, yang padahal adalah Murray. Dan mereka berdua ini berasa ada kepengenan buat ketemu gitu secara langsung. Murray bilang sama John, oke, aku bakal datang ke sana. Pada November 1983, Murray udah turunin berat badannya cukup banyak tuh teman-teman. Terus warna rambutnya juga dirubah. Langsunglah dia datang ke New Hampshire untuk ketemu dengan John Hammond. Dia berperan sebagai Terry Martin, saudara kembarnya istri John yang sudah meninggal. Ribet banget ya ini orang hidupnya, nggak ngerti maksudnya apa sih. Padahal saat itu bisa aja ya dia udah nggak balik lagi ke sana, terus kayak udah menghilang aja kan dari John Hammond ini. Tapi dia mutusin untuk balik lagi ke New Hampshire dan menemui John Hammond. Nah pas ketemu secara langsung itu, John sama sekali nggak curiga guys. Justru dia senang banget gitu ketemu sama saudara kembar istrinya yang sudah meninggal. Dia sampai cerita ke temen-temennya, tetangganya, keluarganya, bahkan sama bosnya. Tapi justru orang-orang di sekelilingnya John ini yang pada curiga. Loh kok ini kayaknya orangnya sama deh. Oke lah kembar, tapi kayaknya nggak harus sama banget begini. Mereka curiga banget nih guys. Mereka mulai cari-cari tahu sendiri dan ternyata bosnya John itu menemukan info institusi atau sekolah medis yang dibilang oleh Terry Martin tadi tempat jasadnya Robbie Hannon didonorkan itu nggak ada. Di Texas nggak ada sekolah medis dengan nama tersebut. Akhirnya mereka inisiatif untuk laporin hal ini ke polisi. Polisi pun mulai menyelidiki teman-teman. Nah ternyata berita duka tentang Robbie Hannon di koran tadi itu juga nggak jelas guys. Gereja yang dibilang mendoakan itu ternyata nggak ada gitu nama gereja seperti itu. Pemakaman tempatnya Robbie Hannon itu dicek juga sama polisi, nggak pernah Robbie Hannon dimakamin di sana. Terbuktilah semua kecurigaan mereka kalau Robbie Hannon dan Terry Martin itu adalah orang yang sama. Langsung dia ditangkap tuh sama polisi. Saat itu kepolisian New Hampshire taunya ya ini orang penipu gitu. Orang dia beneran Robbie Hannon tapi ngaku udah meninggal terus nyamar jadi Terry Martin. Tapi setelah diinterogasi barulah mereka tahu kalau ternyata wanita ini bernama Audrey Marie Healey dan dia dicari atas tuduhan pemalsuan cek dan juga tuduhan lain yang lebih parah teman-teman. Akhirnya mereka kabarin lah kepolisian Alabama dan Murray akhirnya dipulangin ke sana untuk diadili. Gak butuh waktu lama pastinya ya teman-teman, pengadilan memutuskan kalau Murray Healey bersalah atas pembunuhan pada suaminya. Dia dihukum seumur hidup dan dia juga dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan pada anaknya, dihukum selama 20 tahun. Eits, tunggu dulu teman-teman, tapi ceritanya nggak berakhir sampai di sini aja. Setelah masuk penjara, Murray ini berhasil meyakinkan petugas penjara kalau dia adalah napi yang baik, napi teladan, yang nggak membahayakan. Di sana dia dikasih pekerjaan untuk urus-urus dokumen, karena kan memang dia juga punya pengalaman jadi sekretaris ya teman-teman. Sebagai reward atas perilaku baiknya, dia dikasih kesempatan untuk bisa cuti selama 1 hari di luar penjara. Dan dia pergunakan waktu cutinya itu untuk menghabiskan waktu bersama suaminya, John Hammond. Yes, guys, John Hammond walaupun dia tahu udah ditipu dan Audrey Marie Healey ini kan juga dituntut atas kejahatan yang parah banget nih ya teman-teman ya, tapi dia tetap setia sama istrinya. Luar biasa, ini baru namanya bucin sejati ya teman-teman ya. Bahkan dia itu sampai pindah ke Alabama supaya bisa setiap hari mengunjungi Murray di penjara. Gila gak tuh? Tapi bener guys, Murray itu dikasih beberapa kali kesempatan untuk cuti 1 hari kayak gini dan dia gak pernah melenceng. Tepat waktu terus, di saat waktunya dia balik ke penjara ya dia balik lagi ke penjara. Dan pastinya ini semakin bikin petugas penjara percaya ya sama dia. Dikasihlah waktu cuti yang lebih lama lagi. Pada Februari 1987, Murray dikasih cuti selama 3 hari teman-teman. Dia juga habisin waktu itu bersama suaminya, tapi kali ini beda karena Murray berhasil kabur lagi. Jadi pada saat dia dikasih cuti 3 hari itu di penjara, dia dijemput sama suaminya John Hammond. Mereka berdua pergilah ke sebuah motel di area Anniston. Di motel itu hari pertama semua berjalan baik-baik aja, tapi di hari kedua John pergi kan beli sesuatu, tapi pas dia balik lagi di kamar motel tuh udah kosong, nggak ada istrinya dan ternyata Murray udah kabur. Dia tinggalin note untuk John yang isinya minta maaf karena dia harus pergi. Akhirnya John langsung lah laporin hal ini ke polisi dan polisi melakukan pencarian lagi guys.
Cuma kali ini Mary nggak berhasil kabur lama-lama karena 4 hari kemudian dia berhasil ditemuin. Jadi setelah dia kabur dari motel, dia itu masuk ke dalam hutan. Tapi saat itu lagi musim hujan dan suhunya juga dingin banget, mencapai minus 3 derajat Celcius, teman-teman. Setiap hari hujan besar dan Mary itu ada di dalam hutan. Pastinya dingin banget, tanpa jaket, tanpa selimut. Selama 4 hari dia kayak gitu, sampai akhirnya dia nemuin jalan keluar dari hutan itu. Sampailah dia di halaman belakang rumah salah satu teman sekolahnya dulu. Dia berharap bisa minta bantuan nih sama temennya, tapi ternyata karena udah lama nggak ketemu, temennya ini nggak ngenalin dia sama sekali. Jadi temennya pas ngelihat Mary ada di halaman belakang rumahnya, dia lihat dari jendela doang, terus itu wanita siapa ya? Langsung telepon 911 minta bantuan gitu. Tapi dia lapornya, "Pak, ini kayaknya ada wanita gelandangan yang butuh bantuan." Akhirnya datanglah ambulans. Mary dibawa ke rumah sakit dan ternyata dia mengalami hipotermia yang sudah parah, guys. Dan sayangnya pada saat perjalanan ke rumah sakit, Mary mengalami serangan jantung dan meninggal dunia, teman-teman. Yaps, ternyata beginilah akhir kehidupan seorang Mary Healy, teman-teman. Tapi ada beberapa info tambahan juga nih, teman-teman. Jadi selain kasus-kasus kematian yang tadi aku ceritain, ada beberapa juga kasus kematian orang-orang di sekelilingnya Mary yang aneh dan mencurigakan, dan kemungkinan besar bisa jadi dia juga pelakunya. Di antaranya kematian ibu kandung dan ibu mertuanya Mary yang tiba-tiba dan mencurigakan tanpa sebab yang jelas tuh, teman-teman. Akhirnya polisi melakukan pemeriksaan lagi ya ke jasad mereka. Ditemukan zat beracun A juga, sama seperti yang ada di tubuhnya Frank dan Carol, guys. Jasad teman kecilnya Carol yang bernama Sonia Gibson juga diperiksa lagi sama polisi. Pas meninggal itu, Sonia Gibson baru umur 11 tahun, tapi dia meninggal tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Dan bener aja setelah diperiksa, di tubuhnya itu memang mengandung zat beracun A juga. Parahnya lagi ya, Sonia ini cuma satu dari banyak anak-anak kecil di sekitar rumahnya Mary yang merasakan sakit setelah minum atau makan di rumahnya Mary, guys. Serem banget kan ya punya tetangga begitu. Bahkan pernah juga nih suatu hari Mary telepon 911, terus dia bilang, "Aduh, kayaknya ada yang mau membobol masuk ke dalam rumah saya deh." Nah, 2 petugas polisi didatengin lah ke rumah Mary untuk melakukan penyelidikan. Pas mereka di sana dikasih kopi kan sama Mary, terus pas pulang mereka ini langsung sakit perut, keringet dingin, pusing, muntah-muntah juga bahkan mereka, teman-teman. Tapi memang nggak ada bukti yang cukup ditemukan polisi walaupun mereka sudah berusaha untuk kasus-kasus ini. Jadi ya mereka nggak bisa menuntut Mary. Soalnya kan emang itu kasusnya terjadi udah lama banget ya, guys. Terus baru diperiksa setelah bertahun-tahun kemudian gitu loh. Jadi mungkin susah juga sih kalau baru terjadi terus langsung diselidikin. Mungkin ya kemungkinan bisa. Untuk motif sendiri kenapa Mary melakukan semua kejahatan ini, kalau kejahatan yang dilakukan ke suaminya sama ke anaknya Carol kayaknya udah jelas banget ya, dia mengincar uang, teman-teman, uang asuransi jiwa mereka. Tapi kalau ke ibunya, mertuanya, ke petugas polisi tadi, ke anak-anak kecil di lingkungannya, itu nggak tahu juga deh maksudnya apa gitu ya, motifnya apa. Mungkin dia udah hobi aja gitu ya, guys. Dengan semua akal bulus yang udah dia lakuin, ternyata akhir hidupnya merangkak sendirian di dalam hutan dan meninggal karena serangan jantung ya. Ini juga ya kenapa kita harus hati-hati banget kalau terima minuman atau makanan dari orang yang nggak begitu kita kenal, karena ya serem banget. Tapi ya pastinya tetangga-tetangganya Mary juga, orang-orang dekatnya Mary sama sekali nggak menyangka kalau salah satu anggota keluarganya ada yang berbuat begini. Bahkan tetangga gitu, bayangin gak sih guys punya tetangga begini? Waduh, serem banget. Itu dia kisah kita kali ini, teman-teman. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang wanita mematikan yang ini. Makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku, hanifastory92. Jangan lupa di follow juga ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe guys, bye bye, happy new year.